5 tips menuju ikhlas. Pernahkah kita merasa hati ini berat ketika beramal? Kadang kita membantu orang, tapi dalam hati ada rasa kecewa kalau tidak dihargai. Atau mungkin kita sudah berbuat baik, tapi ada rasa ingin dilihat orang lain. Pernahkah sahabat merasakan hal itu? Jika iya, jangan khawatir, karena kita semua manusia, dan hati memang mudah berbolak-balik. Tapi disinilah ujian sebenarnya, apakah kita bisa mengarahkan hati agar tetap ikhlas hanya karena Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Artinya, amal besar bisa jadi tidak bernilai tanpa niat yang benar, sedangkan amal kecil bisa bernilai besar jika disertai ikhlas. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Hari ini mari kita renungkan bersama 5 tips menuju ikhlas. Bukan sekadar teori, tapi langkah-langkah praktis yang bisa kita jalani setiap hari. Mari kita dengarkan satu persatu dengan hati terbuka, dan renungkan, sudahkah kita ikhlas dalam hidup kita? Ke-1, luruskan niat hanya karena Allah. Ikhlas dimulai dari niat. Mari kita bertanya pada diri sendiri, untuk siapa aku melakukan ini? Coba bayangkan sahabat, saat kita salat, apakah benar kita melakukannya karena Allah, atau sekadar rutinitas? Saat kita menolong orang lain, apakah hati kita berharap pujian, atau benar-benar karena Allah? Kuncinya adalah latihan hati. Setiap kali hendak beramal, ucapkan pelan-pelan di dalam hati, "Ya Allah, aku niatkan ini karena-Mu." Sahabat, coba ucapkan dalam hati sekarang, bagaimana rasanya? Tenang, bukan? Itu tanda hati mulai terhubung kepada Allah. Tips kedua, latih ikhlas dari hal-hal kecil. Ikhlas itu seperti otot, sahabat. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Mulailah dari hal-hal sederhana. Misalnya, tersenyum pada orang lain. Mungkin tidak ada yang membalas, tapi katakan dalam hati, "Aku tersenyum karena Allah menyukai orang yang menyebarkan kebaikan." Atau ketika kita membantu pekerjaan rumah, jangan menunggu ucapan terima kasih. Justru ucapkan pada diri sendiri, "Ini ladang amal untukku." Saya ingin bertanya kepada sahabat semua, kira-kira amal kecil apa yang bisa sahabat lakukan hari ini dengan niat ikhlas? Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling menguatkan. Tips ketiga, jangan mengharapkan balasan manusia. Sahabatku, pernahkah kalian merasa sakit hati ketika kebaikan kita tidak dihargai? Atau ketika kita berkorban, tapi justru dilupakan? Itu wajar, tapi disitulah latihan keikhlasan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Insan ayat 9. Kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharap wajah Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kalau kita beramal lalu dilupakan orang, jangan sedih. Justru bersyukurlah. Karena itu tanda Allah sedang membersihkan hati kita dari berharap pada manusia. Ingatlah, balasan manusia terbatas, tapi balasan Allah tidak ada akhirnya. Tips keempat, ingat balasan Allah yang lebih besar. Sahabatku, coba bayangkan, mana yang lebih berharga, pujian manusia yang hanya sebentar, atau balasan Allah yang abadi di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. HR Muslim.
Jadi jangan remehkan amal kecil yang tersembunyi. Doa singkat, senyum tulus, atau sedekah yang tidak diketahui orang lain bisa menjadi penolong kita di akhirat. Mari kita renungkan, kalau hari ini Allah menilai hati kita, kira-kira lebih banyak karenanya, atau masih tercampur dengan ria dan ingin dipuji. Perbanyak muhasabah dan doa. Ikhlas itu pekerjaan hati, dan hati mudah sekali tergelincir. Maka kita perlu muhasabah, sering-seringlah mengevaluasi diri. Tanyakan, apakah hari ini aku sudah ikhlas? Dan jangan lupa berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, yang sudah dijamin surga, masih berdoa memohon hati yang lurus. Sahabat bisa berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku sadar, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang aku tidak sadar." Mari kita biasakan doa ini, agar hati kita lebih tenang dan terjaga. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, itulah 5 tips menuju ikhlas, meluruskan niat, melatih dari hal kecil, tidak berharap pada manusia, mengingat balasan Allah, dan memperbanyak muhasabah serta doa. Ikhlas memang bukan perkara mudah. Tapi bayangkan, sahabat, seandainya seluruh amal kita diterima Allah karena ikhlas, betapa indahnya hidup kita di dunia dan akhirat. Sekarang, mari kita saling menguatkan. Saya ingin sahabat menulis di kolom komentar, doakan saya agar hati saya ikhlas karena Allah. Insya Allah, kita akan saling mendoakan. Dan sekali lagi, sahabat, jika video ini bermanfaat, mari sebarkan dengan cara like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar lebih banyak saudara kita yang bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.